mencoba untuk memberikan sebuah crossing bahaya. Oh, ada peluang. Di mana bola dari Kasam? Di sini. Yang waktu di mana? Ya di sini. Lihat ya. Persija Jakarta terpeleset lagi. Persib Bandung jelas untung besar. Manajer Borneo FC jangan mempersulit gitu dong. Salah satu rival terdekat Persib Bandung di puncak klasemen, Persija Jakarta, nampaknya harus kembali mengelus dada. Bukan tanpa alasan, Persija Jakarta kembali harus meraih hasil negatif saat jumpa Borneo FC di pekan ke-24 Super League malam tadi. Dalam laga ini, Persija Jakarta harus rela berbagi poin dengan Borneo FC karena bermain imbang 2-2. Yang paling menyakitkan bagi fans Persija adalah hasil ini terasa seperti sebuah kekalahan karena mereka bermain di kandangnya sendiri. Selain itu, hasil ini juga semakin membuat mereka kesusahan untuk menyalip Persib Bandung di puncak klasemen dan jarak pun semakin menjauh. Pada laga Persija versus Borneo FC ini memang berlangsung begitu panas dan menegangkan bagi fans Persija. Jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan. Namun, gol di menit akhir dari Borneo FC semakin memperburuk suasana hati para pendukung Persija Jakarta. Sebenarnya, laga ini memang sudah diprediksi akan berjalan panas. Bahkan 1 hari sebelum pertandingan saja, situasi sudah terasa memanas. Bagaimana tidak, polemik terkait official training Borneo FC sempat memicu ketegangan. Bahkan hal ini juga membuat manajer Borneo FC, Dandri Dauri, cukup meradang. Hal ini bukan tanpa alasan. Borneo FC yang ingin melakukan official training justru dilarang oleh pihak Persija. Jelas hal tersebut membuat pihak Borneo FC geram. Saat ditanya perihal tersebut, Dandri Dauri selaku manajer melayangkan protes keras. Ia pun turut menyinggung perlakuan yang sempat dilakukan pihaknya ketika menjamu Macan Kemayoran di Samarinda. Dandri mengaku bahwa pihaknya memberikan perlakuan baik dengan menyediakan fasilitas ketika Persija bertandang ke markas Borneo FC pada putaran pertama lalu. Ia pun mempertanyakan Borneo FC yang baru diberitahu kurang dari 5 menit ketika pesut etam hendak memasuki area JIS. Dirinya cukup terkejut dengan adanya larangan menggelar sesi latihan resmi di lapangan utama Jakarta International Stadium tersebut. Saya tidak menyangka apa yang kami lakukan di Samarinda balasannya seperti ini, kalau konotasinya mempersulit. Di mana aturan mainnya ketika kami mau sampai dalam waktu 5 menit masuk dalam pintu JIS, mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan lapangan di dalam, harus menggunakan lapangan luar. Kalau bicara regulasi memang ada benarnya, tetapi pemberitahuannya jangan mendadak begitu. Itu yang saya sesalkan. Yang kedua, perlu digarisbawahi juga kenapa harus mendadak seperti ini. Ada apa? Apakah terlalu cepat perhelatan Persija dan Borneo ini? Suasananya memanas atau bagaimana? Ungkap Dandri Dauri. Meski demikian, pada akhirnya, pihak Borneo FC pun tetap bisa melakukan official training di lapangan Jakarta International Stadium dengan aman. Namun terlepas dari polemik tersebut, hasil imbang antara Persija Jakarta dan Borneo FC ini jelas sangat menguntungkan Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen. Saat ini Maung Bandung semakin nyaman di puncak dengan 54 poin. Di posisi kedua ada Persija Jakarta dengan 51 poin, dan persaingan papan atas pun semakin ketat dan menarik lagi. Lantas pertanyaannya, siapakah yang saat ini paling berbahagia? Jelas jawabannya yakni fans Persib Bandung. Hehe, bercanda ya Jak. Soroti kepemimpinan wasit, Mark Klok sebut Persib harusnya menang atas Persebaya Surabaya. Gelandang Persib Bandung, Mark Anthony Klok, menyoroti kepemimpinan wasit saat timnya menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Super League. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo itu berlangsung ketat dan dengan tensi tinggi, lantaran kedua tim berusaha meraih kemenangan. Namun, Mark Klok menilai pada laga tersebut, wasit beberapa kali mengeluarkan keputusan kontroversial yang merugikan skuad Maung Bandung. Bahkan saking kontroversialnya, usai laga pun terjadi ketegangan antara staf pelatih dan para pemain Persib dengan wasit tersebut.
Meski dalam laga tersebut hasilnya imbang 2-2, namun Mark Klok menilai hasil imbang tersebut tidak sesuai dengan target, dan jika melihat jalannya pertandingan, Persib seharusnya meraih kemenangan. Meski kecewa dengan kepemimpinan wasit dan hasil akhir pertandingan, pemain yang menggunakan nomor punggung 23 ini tak ingin larut dalam kekecewaan. Menurutnya, perjuangan skuad Maung Bandung di kompetisi Super League 2025-2026 masih panjang, sehingga Mark Klok mengajak rekan-rekannya untuk fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga selanjutnya di Super League. Saya rasa kami melepas 2 poin, kita hilang 2 poin, harusnya menang. Semua bisa terlihat keputusan di hari ini sangat-sangat jelek. Kita kehilangan 2 poin, tidak senang, semua pemain tidak senang, tapi kita harus fokus ke pertandingan berikutnya, ungkap Mark Anthony Klok. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. John Herdman dibuat senang bukan main. Pemain Persib Bandung ini bisa gantikan Tom Haye di FIFA Series 2026. Sebagaimana yang diketahui, nama Tom Haye dipastikan akan absen dalam agenda Timnas Indonesia ke depan, dan salah satunya FIFA Series 2026. Gelandang yang selama ini menjadi pengatur ritme permainan skuad Garuda itu harus menepi akibat sanksi larangan bermain 4 pertandingan. Bagi pelatih John Herdman, kehilangan figur sentral di lini tengah jelas menjadi tantangan taktis. Tom Haye dikenal sebagai pemain dengan visi permainan matang, distribusi bola akurat, serta kemampuan menjaga tempo pertandingan. Ketika sosok seperti ini absen, keseimbangan tim bisa terdampak. Namun, di tengah situasi tersebut, muncul satu nama yang mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, secara terbuka menyebut Eliano Reinders sebagai sosok yang layak mengisi kekosongan tersebut. Sebab, saat ini Eliano menjadi salah satu pemain paling konsisten bersama Persib Bandung. Sejak didatangkan dari klub kasta teratas Liga Belanda, Eliano memang menunjukkan perkembangan signifikan. Di bawah arahan Boyan Hodak, ia tak hanya bermain di posisi naturalnya di sisi kanan, tetapi juga beberapa kali ditempatkan sebagai bek kanan, bek kiri, sayap kanan, hingga gelandang. Kemampuan bermain di berbagai posisi inilah yang membuatnya menjadi aset fleksibel, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam turnamen dengan jadwal padat seperti FIFA Series. Menurut Bung Ropan, fleksibilitas Eliano bukan sekedar pelengkap, tetapi benar-benar efektif di lapangan. Eliano kan kita tahu bersama bisa bermain di beberapa posisi. Jadi itu yang membuat dia berkembang sangat pesat saat ini ketika bermain bersama Persib. Bagus, gelandang bertahan, dia bisa mengisi posisi ketika tidak ada Mark Klok atau tidak ada Tom Haye. Bahkan dia bisa masuk ke sana. Pemain 26 tahun ini main oke sekali. Kalau bicara di Liga Super, dia selalu main kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada akumulasi kartu atau cedera, dia akan selalu tampil, ujar Bung Ropan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Eliano bukan hanya opsi darurat, melainkan alternatif yang secara teknis mampu menjalankan fungsi gelandang bertahan maupun gelandang pengatur serangan. Konsistensi juga menjadi nilai tambahnya. Statistik penampilannya bersama Persib menunjukkan ia hampir selalu menjadi pilihan utama ketika dalam kondisi fit. Kepercayaan pelatih di level klub menjadi indikator penting kesiapan mental dan fisiknya. Tak hanya di kompetisi domestik, Eliano juga mendapatkan kepercayaan penuh saat Persib tampil di ajang Asia. Dalam 8 pertandingan terakhir sebelum langkah Persib dihentikan oleh Ratchaburi di ACL 2, ia selalu masuk dalam rencana utama tim. Pengalaman di level Asia menunjukkan bahwa Eliano mampu bersaing dalam tempo permainan yang lebih tinggi. Mentalitas ini menjadi faktor penting jika dipercaya mengisi lini tengah Timnas Indonesia. Melihat kondisi absennya Tom Haye, Bung Ropan kembali menegaskan pandangannya. Ia bahkan memproyeksikan kombinasi yang menarik di sektor tengah. Nah, kalau ke Timnas, karena kita perlu gelandang untuk mengisi posisi Tom Haye yang tidak bermain, menurut saya ketika Tom tidak bermain, maka di gelandang itu bisa diisi Eliano bersama dengan Joe Pelupesi. Saya pikir ini bagus, papar Bung Ropan. Selain Eliano, sebenarnya masih ada beberapa nama lain yang dapat dipertimbangkan, seperti Nathan, Ivar Jenner, maupun Ricky Kambuaya.
Namun dari sudut pandang Bung Ropan, fleksibilitas, konsistensi, dan pengalaman kompetitif membuat Eliano sedikit lebih unggul dalam konteks kebutuhan saat ini. Dengan karakter bermain yang mampu membantu pertahanan, sekaligus cepat bertransisi ke serangan, Eliano dinilai cukup ideal untuk menjaga keseimbangan tim. FIFA Series 2026 bisa menjadi momen penting bagi pemain Persib tersebut untuk membuktikan diri di level internasional. Absennya satu pemain inti selalu membuka peluang bagi nama lain untuk naik panggung. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan John Herdman. Namun jika melihat performa dan rekomendasi yang ada, bukan tidak mungkin Eliano benar-benar mampu menjawab tantangan besar menggantikan Tom Haye di lini tengah skuad Garuda. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sempat dihujani kritik tajam dari sebagian pihak, Boyan Hodak tetap beri pembelaan untuk William Barros. Pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya angkat bicara terkait gelombang kritik yang sempat mengarah kepada penyerangnya, William Barros. Nama Barros memang beberapa waktu terakhir jadi bahan perbincangan. Meski jika melihat data statistik ia terbilang cukup produktif, pemain berusia 31 tahun itu tetap saja dinilai kurang tajam. Terlebih, ia sempat melewati periode paceklik gol yang cukup panjang, membuat sebagian bobotoh mulai mempertanyakan kontribusinya sebagai ujung tombak. Namun, Boyan Hodak memilih berdiri di garda terdepan untuk membela anak asuhnya itu. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, banyak pihak yang keliru memahami peran Barros dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia menegaskan bahwa kontribusi sang pemain tidak bisa dinilai semata-mata dari jumlah gol yang dicetak. Barros tidak berhenti mencetak gol, tapi di beberapa laga terakhir, orang-orang mungkin tidak mengerti dia bermain di flank. Dia sekarang pemain bertahan yang terbaik di tim dan langsung ikut naik membantu ketika membangun serangan. Kadang itu membuat dia tidak cukup rileks untuk fokus mencetak gol, tapi dia melakukan hal-hal positif lainnya. Saya sangat senang terhadapnya, ungkap Hodak. Pernyataan itu menegaskan bahwa Barros kini menjalankan peran yang jauh lebih kompleks. Ia tidak hanya berdiri sebagai target man di kotak penalti, tetapi juga turun membantu pertahanan, menutup ruang di sisi lapangan, hingga ikut dalam proses build-up dari lini bawah. Perubahan peran inilah yang disebut Hodak mempengaruhi ketajamannya di depan gawang. Ketika seorang penyerang harus bekerja ekstra dalam fase bertahan dan transisi, energi serta fokus untuk menyelesaikan peluang tentu bisa terpengaruh. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa sang pelatih lebih menghargai kontribusi kolektif dibanding sekedar catatan individu. Bagi Hodak, kerja keras Barros dalam menjaga keseimbangan tim sama pentingnya dengan mencetak gol. Di sisi lain, muncul anggapan bahwa Persib terlalu bergantung pada ketajaman Andrew Jung di lini depan. Setiap kali Jung mencetak gol, pujian mengalir deras. Namun ketika lini serang tumpul, sorotan justru lebih sering mengarah ke Barros. Padahal dalam skema permainan Persib musim ini, kedua pemain tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Jung bisa saja menjadi eksekutor akhir, tetapi ruang dan situasi yang tercipta tak lepas dari kerja tanpa bola yang dilakukan Barros. Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola modern menuntut seorang penyerang untuk lebih fleksibel. Tidak cukup hanya menunggu suplai bola, tetapi juga aktif dalam pressing, bertahan, dan membuka ruang bagi rekan setim. Kini, dengan dukungan penuh dari Boyan Hodak, tekanan terhadap William Barros sedikit banyak bisa mereda. Kepercayaan dari pelatih tentu menjadi suntikan moral yang besar bagi sang pemain. Menarik untuk dinantikan, apakah Barros mampu menjawab pembelaan tersebut dengan performa yang lebih tajam di laga-laga berikutnya. Satu hal yang pasti, di mata sang pelatih, kontribusinya untuk Persib Bandung jauh lebih besar dari sekedar angka di papan skor. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world on